Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifa Dayana dengan NIM 210705002. Saya akan menjelaskan tentang parallel processing menggunakan MPI dan Hadoop. Jadi tugas video ini adalah tugas komputasi jaringan. Pembahasan yang akan saya bahas kali ini, yang pertama ada apa yang dimaksud dengan parallel processing, yang kedua tipe-tipe paralelisme, yang ketiga pengertian MPI atau Message Passing Interface, yang keempat pengertian Hadoop, dan yang kelima kesimpulan. Pengertian parallel processing. Pemrosesan paralel atau parallel processing adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tetapi dalam praktek, seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan di antaranya. Untuk melakukan berbagai komputasi, maka diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Selain jaringan, diperlukan software pendukung yang biasa disebut middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar komponen paralel. Kemudian, end user harus membuat program paralel untuk merealisasikan komputasi. Pemrograman paralel sendiri adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan. Bila komputer yang digunakan secara bersamaan tersebut dilakukan oleh komputer-komputer terpisah yang terhubung dalam satu jaringan komputer, biasanya disebut sebagai sistem terdistribusi. Sistem ini berjalan dengan bahasa pemrograman MPI, Message Passing Interface, atau PVM, Parallel Virtual Machine. Jika kita bisa melakukannya, pasti akan banyak pekerjaan yang selesai dalam waktu yang singkat. Adapun proses kerja, pemrosesan paralel membagi beban kerja dan mendistribusikannya kepada komputer-komputer lain yang terdapat dalam sistem untuk menyelesaikan suatu masalah. Sistem yang akan dibangun tidak akan menggunakan komputer yang didedikasikan secara khusus untuk keperluan pemrosesan paralel, melainkan menggunakan komputer yang telah ada. Artinya, sistem ini nantinya akan terdiri dari sejumlah komputer dengan spesifikasi berbeda yang akan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Tipe paralelisme. 1. Result paralelisme. Tipe paralelisme di mana komputasinya dapat dibagi menjadi beberapa tugas independen yang mempunyai struktur yang sama. Data struktur suatu tugas dibagi menjadi beberapa bagian yang berstruktur sama. Yang kedua, ada spesialis paralelisme. Cara kerja spesialis paralelisme adalah dengan mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan pada prosesor yang berbeda. Yang ketiga, ada agenda paralelisme. Tipe paralelisme ini mempunyai daftar yang harus dikerjakan oleh sistem komputer. Semua komputer yang terdapat pada sistem dapat mengakses daftar tersebut. Selanjutnya ada MPI atau Message Passing Parallel. MPI adalah standar komunikasi untuk parallel processing yang digunakan dalam lingkungan terdistribusi. MPI memungkinkan beberapa proses untuk berkomunikasi dan berkoordinasi satu sama lain untuk memproses data secara paralel. MPI adalah salah satu teknologi yang sering digunakan dalam lingkungan komputasi paralel, seperti pada cluster superkomputer. Selanjutnya ada Hadoop. Hadoop adalah kerangka kerja atau framework open source yang digunakan untuk memproses dan menyimpan data dalam lingkungan yang terdistribusi. Hadoop dirancang untuk memproses data dalam skala besar dengan cara membagi data menjadi beberapa bagian dan memprosesnya secara paralel di beberapa node atau mesin. Hadoop menggunakan model pemrograman MapReduce di mana data diproses secara terdistribusi dalam beberapa tahap.
Kesimpulannya, parallel processing adalah suatu cara untuk memproses data dengan memanfaatkan beberapa prosesor atau komputer secara bersamaan. Dalam konteks ini, Hadoop atau MPI adalah dua teknologi parallel processing yang sering digunakan. Ketika digunakan bersama, Hadoop dan MPI dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi pemrosesan data secara signifikan. Dalam konteks Hadoop, MPI digunakan untuk mengoptimalkan komunikasi antara node atau mesin dalam lingkungan yang terdistribusi. MPI juga dapat digunakan untuk memproses data yang lebih kompleks dan untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang tidak dapat dilakukan dengan Hadoop secara mandiri. Jadi, secara keseluruhan, Hadoop dan MPI merupakan teknologi yang sangat berguna untuk memproses data dalam skala besar dan lingkungan yang terdistribusi. Keduanya memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri dan dapat digunakan bersama untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pemrosesan data. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.